Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan perkuliahan Zoom. Baiklah adik-adik sekalian, pada sesi hari ini walaupun hanya beberapa orang saja, sementara yang lain kita tunggu ya. Dan kita maksimalkan saja waktu dan insya Allah mungkin saya sekitar kurang lebih 30 menit saja nanti ditindaklanjuti berupa proyek atau tugas. Baik adik sekalian, saya akan minta izin saya share screen ini materi saya. Bagaimana, sudah kelihatan ya? Siti Hajarah Yulianis sudah kelihatan ya? Tidak, Pak. Belum kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ada kelihatan. Sudah kelihatan share screen-nya? Belum? Kalau di saya sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah jelas fotonya. Iya, Pak. Bagaimana, sudah? Iya, Pak. Ya, oke. Di slide ini kita akan bahas tentang Muhammadiyah dan modernitas, integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan Islam. Jadi kita dua pokok bahasan di sini, ada bicara tentang tema Muhammadiyah ya, kemudian modernitas. Jadi Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang besar di Indonesia, memiliki berbagai perguruan tinggi, lebih 172 ya perguruan tinggi, dan sekolahnya ada ribuan sekolah dan madrasahnya, dan rumah sakitnya luar biasa sekali, banyak sekali ya. Dan adik-adik sekalian, di era modernitas sekarang orang mengenal istilahnya postmodernitas ya. Kita akan bahas ini bagaimana integrasinya, hubungannya antara ilmu agama dan sains. Sains ini dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan Islamic education atau pendidikan Islam. Kemudian di ini karena kita bicara integrasi, berarti kita bicara hubungan ya. Apa yang membawa Muhammadiyah sehingga memakai istilah Islam berkemajuan, artinya dia mengikuti era-era modern ya. Ini berupa konsep dasarnya. Di sekarang ini adalah era artificial intelligence yang sangat terkenal di sekarang. Jadi Islam ini mendorong untuk menuntut ilmu. Jadi kita dituntut di Muhammadiyah mengembangkan teknologi, menekankan ilmu pengetahuan dan sarana, dan memahami alam semesta sebagai peradaban Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah diperjalankan Isra Miraj, kalau kita sebagai manusia biasa ya tentu tidak mampu ya. Kita hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menuntut ilmu sebagai kewajiban kita. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita sharing, saling berbagi antara saya dengan adik-adik sekalian. Kemudian di poin kedua itu, ada yang bisa baca nih poin kedua, Al-Quran dan Hadis. Alia bisa ya dibaca? Kelihatan ya? Coba dibaca. Yang Al-Quran dan Hadis. Atau Iqbal? Bisa dibaca ya? Coba dibaca dulu Iqbal. Al-Quran dan Hadis. Mana, Pak? Yang bagian ini, bagian nomor 2-nya, poin kedua. Al-Quran dan Al-Hadis banyak menyebutkan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir. Itu yang Al-Qurannya dibaca, Pak? Ya, enggak, dibaca saja, itu dibaca. Ya. Ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, mengamati dan mempelajari alam semesta. Misalnya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan untuk membaca dan belajar. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi di poin di surah ini kan kita didorong untuk berpikir. Jadi membaca itu tidak selamanya membaca buku ya. Membaca ikonia, kolia, ya, dan berpikir,
mengamati juga itu observing, kemudian mempelajari alam semesta. Jadi ini perintah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kita. Ya, kita berpikir, mengamati dan mempelajari alam semesta. Ya, cuma masalahnya sekarang anak muda lebih banyak rebahan, jarang baca buku, jarang mengamati, jarang berpikir. Dan ini yang kurang dimaksimalkan. Ya, tentu ini menjadi konsep dasar kita bagaimana menuntut ilmu agama dan ilmu duniawi. Ya, itu ya. Itu dasar kita ya. Karena ada perintah dalam Al-Qur'an dan hadis. Saya pindah ke bagian kedua ini. Karena kita bicara tadi integrasi, berarti apakah ada hubungannya antara Islam dengan ilmu pengetahuan? Jadi Islam itu memandang ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah, mempelajari alam semesta, dan hukum-hukumnya dianggap sebagai cara untuk mengenal dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kaitannya ya antara Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum ya. Jadi tidak ada dikotomi. Islam mengajarkan ilmu berasal dari Allah, ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi. Misalnya adik-adik ini jurusan pendidikan non formal ya, PLS, itu tidak bertentangan. Keduanya itu penting untuk kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi saling mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ilmu PLS, ilmu pendidikan guru sekolah dasar, ilmu matematika itu tidak ada dikotomi. Semua saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, wah saya tidak belajar ilmu agama, tidak, tetap ada kaitannya karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya ya. Ilmu pertanian pasti kita bicara tentang masalah ilmu alam, ilmu sosial kita bicara tentang manusia. Ilmu apapun itu pasti ada kaitannya dengan Islam sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ya hubungannya. Kemudian kita bicara peradabannya. Islam, peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita flashback ke belakang, abad ke-8 sampai 13 Masehi itu ada beberapa kemajuan teknologi. Jadi dengan perkembangan pesat dari berbagai ilmu matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat, ya pusatnya itu di Bayat al-Hikmah di Baghdad, menjadi perkumpulan para ilmuwan. Jadi dulu itu pada abad ke-8, di semua orang Islam itu bicara tentang filsafat. Nah, kalau bisa bicara tentang kimia, kedokteran, jadi dia integrasikan antara suatu ilmu dan ilmu yang lain. Cuma karena sekarang ini kekurangannya kita hanya lebih banyak ke linearitas. Kalau hanya belajar ilmu PLS, ya PLS saja. Padahal sebenarnya kita harus juga belajar kimia, filsafat, ilmu kesehatan, matematika, saling diintegrasikan, saling dihubungkan. Nah ini penyakitnya sekarang ini. Karena selalu bicara linearitas, tidak bicara multi knowledge atau multi task atau beberapa integrasi ilmu yang lain. Jadi kita bisa lihat salah satu contoh misalnya ilmuwan Islam apa namanya Ibnu Sina itu ilmu kedokteran ya. Ibnu Al-Hayatam itu optik, Al-Biruni astronomi dan banyak tokoh-tokoh Islam yang sangat berperan besar tentang sejarah peradaban Islam. Kalau kita lihat sekarang sudah lebih dari sekitar 100 tahun ya. Susah kita menemukan tokoh-tokoh Islam lagi yang hebat. Ya ada sih yang tokoh misalnya kemarin kalau di Indonesia misalnya Habibie. Kalau di Arab Saudi sekarang susah sekali. Yang banyak ini tokoh-tokoh sekarang yang hebat itu di Iran ya, orang Islamnya Iran. Kalau yang lainnya tidak terlalu nampak lagi, ya tidak terlalu banyak lagi, tapi ada, tidak sekeren seperti Ibnu Sina, Al-Biruni dan beberapa tokoh yang lain yang sangat punya peran tinggi tentang peradaban Islam. Kalau di Unimen saja, nah, tidak ada lagi tokoh-tokoh dosen yang bisa secara nasional kan belum ada, ya, tidak ada. Ya, adik-adik juga di mahasiswa kan masih kurang juga tokoh-tokoh yang dikenal keren dalam bidang ilmuwan. Ini sangat mengkhawatirkan tentang peradaban Islam.
Jadi adik-adik ini diharapkan jangan menjadi mahasiswa yang rebahan, harus punya apa namanya kemampuan untuk ini perkembangan teknologi yang lebih maju. Ya mungkin nanti di jurusan PLS ada nanti mahasiswa-mahasiswa yang punya seperti ini Ibnu Sina atau Ibnu Hatham, Al-Biruni, Al-Kindi atau siapapun ya, minimal mendekati lah. Ataukah minimal level lokal atau level kampus atau level Sulawesi atau nasional bahkan bisa menjadi internasional. Ini menjadi kekhawatiran kita dalam melihat peradaban Islam. Peradaban Islam sekarang mulai mengalami kemerosotan. Yang menguasai ini adalah tokoh-tokoh yang beragama non Muslim. Nah, ini menjadi tantangan besar kita ya. Kemudian ini ada kita kaitkan dengan perspektif Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah ini kan mendorong integrasi ilmu agama dengan ilmu umum. Makanya kampus Unimen itu tidak pernah terlepas mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadian. Karena ya Muhammadiyah mengembangkan ilmu umum, tetap juga mengembangkan ilmu agama Islam. Makanya ada AIKAH. Kenapa itu AIKAH? Karena memang tidak pernah terlepas dari ilmu pengetahuan. Organisasi Muhammadiyah itu menekankan pentingnya mempelajari ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Jadi kita seimbangkan antara ilmu pendidikan non formal dengan ilmu pendidikan Islam. Jadi kita supaya tidak menghilangkan dikotomi antara kedua jenis ilmu ini. Ilmu PLS, ilmu Islam itu dikombinkan, diintegrasikan. Jadi pendirian lembaga pendidikan modern oleh Muhammadiyah didirikan sekolah modern yang mengintegrasikan pendidikan agama umum dari tingkat level bawah itu TK sampai perguruan tinggi itu selalu ada integrasinya, selalu dihubungkan itu, tidak pernah lepas. Itu perspektif Muhammadiyah ya. Jadi berusaha untuk mengintegrasikan. Jangan sampai adik-adik ini pikirannya hanya belajar pendidikan non formal saja tanpa mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu penting ya. Walaupun sebenarnya itu ada tantangannya. Jadi umat Islam ini perlu penguasaan teknologi, pengetahuan. Di era globalisasi ini menuntutkan kompetensi dalam bidang sains, teknologi dan bersaing dan punya kontribusi global. Ya, kalau tidak bisa memiliki kontribusi global, minimal kontribusi lokal. Misalnya di NREKA, apa kira-kira nih adik-adik ini punya peluang di era globalisasi? Apa sains apa yang mau dikembangkan? Teknologi apa yang mau dikembangkan di NREKA? Kalau adik-adik mau berhasil, kira-kira teknologi apa? Sains apa yang mau dikembangkan? Nah, ini tantangan besarnya. Kemudian pengembangan teknologi itu harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi ada prinsip-prinsip kemanfaatannya, ada keadilan, ada kelestarian lingkungan, dan berbagai pengembangan teknologi yang lain. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bagaimana tantangan dan peluang kita dalam memahami perkembangan teknologi. Ya, saya lanjut ini tentang etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Ya, ilmu dan teknologi ini harus digunakan secara kemaslahatan umat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tidak merugikan pihak lain. Jadi adanya mesin seperti motor, mobil, itu punya kemaslahatan. Ada manfaat bagi orang banyak, meningkatkan kesejahteraan, tidak ada dirugikan orang lain, misalnya kebakaran atau apa longsor, banjir. Dengan adanya teknologi itu tapi bisa membuat manusia menjadi sejahtera. Ini penting karena dari segi aspek moral dan etika dalam penelitian. Jadi penelitian dan pengembangan teknologi itu harus punya norma-norma etika seperti menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan alam dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Ya, itu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dari sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan tanggapan. Saya berikan kesempatan yang baru datang ini. Siapa tadi yang baru masuk?
Hamriani ya. Coba Hamriani dibaca dulu slide ini. Baik, Pak. Ya, coba dibaca dulu slide-nya nih, di bagian slide kedua ini. Hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah, mempelajari alam semesta dan hukum-hukumnya, dianggap sebagai cara untuk mengenal dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan membantu manusia memahami kompleksitas ciptaannya. Ya. Yang kedua, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi dan tidak bertentangan. Keduanya penting untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Jadi ada yang mau kasih komentar atau ada yang mau bertanya? Yang saya jelaskan tadi, maksudnya ini apa tadi ini? Tidak ada dikotomi. Ada yang bisa jelaskan? Tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu Islam ya. Ilmu PLS itu tidak bertentangan dengan ilmu Islam. Nah, kalau saya tanya apa kaitannya? Apa kaitannya antara ilmu pendidikan non formal dengan ilmu agama Islam atau al-Islam dan kemuhammadiyaan? Ada yang bisa jawab itu? Jadi tidak ada dikotomi ya, tidak ada dikotomi itu maksud saya tadi itu, yang bagian poin slide kedua. Kalau yang slide ini kan cuma berapa slide saya. Siapa yang bisa baca slide perspektif Muhammadiyah? Alia atau siapa harus Nurul? Mungkin Alia ya, siapa Alia? Bisa ya. Hilang ke materinya, Pak. Saya ulang sebentar ya. Bentar. Saya sebentar ya, nanti saya mau perlihatkan dulu ada ini. Nanti di slide-nya nanti saya akan bagikan soal, nanti dijawab ini jelaskan dikotomi antara ini dikotomi antara atau nanti di WA ya atau di mana saya nanti bagikan. Ada di chatnya saya lihat kan, sudah dapat ya? Sudah dapat chat. Itu yang di review ya, dijawab, jelaskan dikotomi antara ilmu pendidikan non formal dengan ilmu agama Islam, apa tantangan dan peluangnya. Kemudian yang kedua, tuliskan tantangan dan peluang
Ya, ini ya. Jadi ada dua yang soal nanti adik-adik review. Kemudian yang pertama adalah jelaskan dikotomi antara ilmu pendidikan non formal dan ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tuliskan tantangan dan peluang ilmu pengetahuan. Kemudian terakhir yang ketiga, tuliskan dan jelaskan kaitan antara AIK dan ilmu sains ya, sains dan teknologi. Islam. Ya. Tuliskan dan jelaskan kaitan antara ilmu Islam dengan ilmu sains dan teknologi. Itu ya, tiga ya. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan seputar ilmu sains dan teknologi tadi? Ada pertanyaan? Nanti saya share di grup ya. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti poin-poinnya saya kirim ke grup dan kemudian yang ketiga pertanyaan tadi silakan dijawab dan bisa dikirim saja lewat email atau lewat WA ya. Seperti apa nanti tugasnya. Nanti insya Allah pekan depan mungkin UAS ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus nak atau Alia ada yang mau tanyakan? Nurul, Siti Hajrah ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang soal tugas, Pak. Ini tugasnya Ya. ditulis tangan saya baru foto, Pak. Ya, terserah mau tulis tangan atau foto, ya, terserah tergantung kreativitasnya ya. Kan Oh, cuma tiga, iya, Pak. tapi sudah terbaca tadi ya di chatnya sudah kelihatan ya. Iya, Pak, ada di chat. Nanti di screenshot saja ini ya, atau bisa difoto di screenshot nanti saya screenshot. Saya bisa. Ya, sudah screenshot ya, sudah ada ya, sudah di grup. Ada tiga pertanyaan itu. Nanti bisa lewat foto atau kirim lewat email atau WA. Bagusnya pakai lewat email saya supaya tidak terlalu banyak lewat WA supaya tersimpan ya. Biasa hilang WA. Nanti saya kirimkan alamat email saya. Oke, itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dan nanti dilanjutkan lewat tugas-tugasnya dikerjakan. Dan kalau bisa nanti ini dikirim sebentar ya. Dan cuma 3 nomor ya. Bisa ya? Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada lagi? Hamriani? Nurul? Isna, Muhammad Iqbal, Yulianis, Siti Hajar Asnami. Hadir semua ya? Cuma 8 orang.
Oke, siapa ini? Alia. Mana Alia? Ya, saya Pak ingin bertanya. Oh ya, silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu apa pandangan Islam tentang teori-teori ilmiah modern seperti teori evolusi atau teori Big Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan Islam tentang ini, misalnya ilmu kedokteran, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dia menganggap bahwa ilmu itu tidak dikotomi ya. Jadi para ilmuwan Islam itu memandang bahwa semua yang ada umum itu sebenarnya juga ilmu Islam. Cuma karena orang-orang Barat yang mengklaim ilmu itu berasal dari mereka, sehingga ya itu tadi terjadi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh Islam itu memandang bahwa dulu Islam itu sangat jaya dengan berbagai teknologi. Mereka itu memandang eh, teknologi apa ilmu pengetahuan itu sangat penting sebagai kewajiban. Bahkan ketika mereka pengajian sementara azan, mereka melanjutkan untuk belajar bahwa karena dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu lebih penting daripada sholat. Kenapa lebih penting? Karena kewajiban kalau salah dalam memahami ilmu pasti juga salah dalam beribadah, salah juga dalam menentukan suatu sikap. Begitu pentingnya namanya ilmu pengetahuan. Ya dia tunda dulu sholatnya baru menyelesaikan dulu ini ilmu pengetahuan keilmuannya baru dilanjutkan sholat. Begitu pentingnya itu namanya ilmu pengetahuan. Itu para tokoh-tokoh pendahulu kita. Bahkan misalnya Al-Farabi, penulis penulis tulen bahkan tidurnya hanya beberapa jam. Begitu kecintanya belajar. Bahkan ada yang lupa makan karena saking enaknya menulis, membaca dan lain sebagainya. Itu mungkin ada sekalian, saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti saya share ini ke ini. Kalau ada pertanyaan nanti lewat chat box dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda sekalian. Nanti bisa sharing-sharing lagi lewat chatting dan atau ada pertanyaan bisa di lewat WA kepada saya. Oke, baik ada sekalian, saya kira cukup ya. Terima kasih. Mungkin oke, silakan di screenshot foto, di open kamera, nanti di screenshot baru dikirim di WA siapa-siapa yang hadir hari ini. Oke, saya akhiri mungkin untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mungkin Iqbal yang screenshot atau Alia atau Rusda. Silakan di open kamera baru kita kirim di grup. Oke, nanti saya kirim slide-nya ke rekamannya atau slide-nya ke grup ya. Terima kasih ya. Begitu ya, Iqbal ya. Ya, Iya Rusna, Pak. Alia, Hamriani. Ya, oke silakan di open kamera baru di screenshot ya, baru dikirim ke grup siapa-siapa yang hadir hari ini. Dan insya Allah mungkin 1 atau 2 pekan ke depan kita ujian akhir semester yang offline ya. Oke, saya 1, 2, 3 ya. Siapa? Kita mulai. Siapa? Anu Nurul ya? Siapa? Rusna. Oke, siapa yang menghitung? Ya, 1, 2, 3. Cukup ya? Ya, 1, 2, ya, 3. iya. Oke, mantap. Udah. Udah, Pak. Ya, ya, oke. Semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lewat.